Ayo ini ya sementara nggak apa-apa lah. Ini kita sharing-sharing kok ini. Hari ini banyak sharing-sharingnya aja, sharing proker. Jadi nggak bahas materi lagi lah. Itu kemarin sudah fix kan. Maksudnya nggak ada. Kalian kan kemarin sudah menentukan desa juga. Ya mungkin cerita-cerita nggak apa-apa. Bagaimana progresnya kemarin. Terus sama prokernya itu sudah sejauh mana membuatnya. Dijelaskan mungkin satu-satu. Nggak usah jelaskan ini ya. Secara ini prokernya aja. Proposalnya nggak usah dipresentasikan, maksudnya langsung ke brokernya biar nanti kita breakdown satu-satu. Dalam bentuk PPT nggak apa-apa Pak, ya? Loh gak apa-apa, monggo Iya macam-macam Pak. PPT PDF yang penting tampilin aja. Nanti yang upload biasanya itu ini ketuanya atau mungkin kalau kalau kemarin sih ketuanya itu ya yang upload atau bisa yang lain atau perwakilan ketua satunya juga. Iya Pak. Dicoba aja. Sudah masuk, sudah keluar ini untuk Oke. PPT-nya. Ha. Ini yang Yang Gresik selatan satu Pak. selatan. Nggih. Oke. Selatan tuh yang Bedanten tuh ya, sorry. Bukan Pak, yang di beton. Sorry. Oh, Beton ya. Oh iya iya, yang utara ya selatan. Ya, sorry apa yang utara ya, yang beton. Oke, monggo. Eh, Bisa dimulai siapa perwakilannya? mungkin saya perwakilannya Pak. Mungkin minta tolong sama Cinda itu dibuat layar presentasi. Ya, jadi gini Pak, untuk saya mulai aja Pak ya, yang dari selatan. Ya, silakan monggo. Ya, lanjut untuk Cinda. Eh, Pembukaan. Ini untuk rencana pembukaan tanggal berapa? tanggal 3 Pak. Tanggal 3, enggak apa-apa. Enggak harus tanggal 1, enggak apa-apa. Yang penting ini nanti mulai ngisi logbooknya tetap tanggal 1 ya. Iya Nanti Pak. diisi sesuai dengan misalkan persiapan pembukaan atau mungkin masih koordinasi broker atau ya masih melanjutkan survei-survei yang masuk ke dusun atau ke RT RW atau apa, monggo ya. Oke. Siapa? Untuk pemaparan kali ini yang dari selatan yang kita paparkan untuk yang proker yang sudah pasti Pak. Ya Jadi nggak apa-apa, yang sudah ada koordinasi dengan pemerintah itu ya desa. iya, ada proker yang belum dimasukkan tapi itu buat opsi di tengah jalan. Mungkin ada penambahan lagi seperti itu Pak. Mhm. Jadi untuk yang pertama yaitu pembukaan yang mungkin dilaksanakan insya Allah tanggal 3 dan sudah dikoordinasikan kepada pihak desa Pak. Iya. Eh, Dan untuk untuk acaranya yaitu seperti di layar PPT, ada pembuka, sambutan, terus penerimaan sama pemotongan. Untuk sambutan ini Bapak bagaimana Pak untuk pembukaan Pak? Apakah bisa menghadiri atau bagaimana Pak? iya nanti bisa juga saya hadirinya kan nggak harus fisik kan ya Iya nanti. Pak. Nanti coba saya kalau ya minimal online lah minimal ya. Iya Pak. Kayak gitu minimal online karena kan juga kita memperhatikan ini ya apa, kalau di DPL sendiri juga nggak semuanya datang kecuali yang Iya. yang zona benar-benar hijau sih. Iya Pak. Kalau yang ini ada arahan itu untuk full daring. Ya, full daring nanti tinggal di konsep aja mas. Jadi Iya di Pak. konsep pembukaannya itu nanti beberapa teman hadir langsung, mungkin ada perwakilan atau tergantung ya nanti bisa semuanya hadir apa enggak, dilihat lokasinya memungkinkan enggak Iya. yang sesuai dengan protokol kesehatan gitu ya. Kalau tempatnya agak sempit kan saya rasa nggak bisa misalkan untuk apa physical distancing. Kalau misalkan tempatnya besar, biasanya aula kan besar ya. Iya Pak. Aula besar dijaraki gitu kayak di desa-desa lain sih gitu. Tempat Untuk duduk ini dijarak-jaraki rencananya itu di aman Balai sih. Desa Pak.
Oke. Besar kan ya? Lumayan Pak, alhamdulillah. Oh, ini beton ya kayak kemarin bisa tuh. Kayak Enggak yang Pak, ini kan yang sama kayak melanjutkan yang itu ya. semester Gelombang awal tiga. gelombang ini sebelumnya ya. Oh, yang gelombang tiga itu. Ya nanti misalkan kan kan teman-teman kan juga sudah ke sana juga Oke. atau belum? Sudah Sudah sempat ke Pak, sana toh? sudah. Kan ngerti sendiri lokasinya. Dan nanti minta gambaran aja atau minta sharing ini aja. Sharing-sharing ke kelompok atau ke gelombang sebelumnya gimana ngerasainnya itu seperti Baik apa Pak, yang sesuai dengan protokol kesehatan juga. baik Pak. Apa apa? Untuk selanjutnya mungkin di next untuk program selanjutnya yaitu bimbel, Pak. Ada bimbel yang kemungkinan sebuah keresahan dari masyarakat saat ini, Pak, yaitu anaknya yang nggak ada yang mengajar, ibunya kerja, seperti itu. Terus pembuatan hand sanitizer beserta alat. Untuk alatnya ini kita buat alat injak untuk mengeluarkan hand sanitizer itu tadi, Pak. Jadi nggak pakai tangan itu. Jadi kita buat alat itu sekalian kita buat kenang-kenangan juga untuk di desa itu tadi, Pak. Terus Hmm. Ya yang kamu dilanjutin dulu aja sampai habis nanti kita diskusi bareng ya teman-teman lain juga nanti kalau ada mungkin saran pertanyaan nggak apa-apa buat ya bareng-bareng nanti. untuk yang ketiga yaitu membuat poster tentang COVID, yaitu untuk pencegahan dan lain-lain. Yang keempat yaitu lomba mewarnai bertema kemerdekaan. Nah, ini akan dilaksanakan waktu seusai bimbel tersebut. Jadi untuk sasarannya kita yaitu anak yang mengikuti bimbel. Untuk yang ketiga yaitu pembagian bubur organik di posyandu. Jadi kita membantu waktu di posyandu tadi, Pak. Jadi kita membagikan bubur organik untuk anak kecil. Habis itu menghias sekolah TK. Untuk Prokja ini kita melanjutkan dari gelombang 3 kemarin yang belum usai. Dan yang terakhir yaitu kunjungan UMKM. Untuk desainnya ada UMKM sepatu yang mungkin bisa kita belajar atau sharing juga untuk ke pemiliknya. Itu. Untuk lanjut untuk Sinda, mungkin. Ya, ini untuk penjelasan lebih detailnya bimbel untuk membantu siswa yang mengerjakan tugas sekolah online itu. Dan ini ada 3 dusun dan akan dibagi 14 anak akan dibagi di 3 dusun tadi. Jadi kita tiap dusun ada 5 sampai 4 anak, Pak. Lanjut. Dan pembuatan hand sanitizer yaitu kita buat dari bahan pipa yaitu sebanyak 3 alat dan beserta isinya masing-masing 2 liter seperti itu. Lanjut. Dan yang ini poster. Di sini kita membuat poster bertemakan COVID seperti kawasan memakai masker, cara cuci tangan yang benar, dan social distancing. Karena di sana memang jarang untuk pemberitahuan seperti yang saya sebutkan tadi. Lanjut. Dan ini untuk lomba mewarnai seperti yang saya katakan, kita adakan waktu selesai bimbel tadi di setiap dusun. Dan tiap dusunnya kita ambil 2 pemenang. Jadi totalnya 6 pemenang. Lanjut. Untuk pembagian bubur organik, ya ini kurang lebih sebanyak 40 bubur organik. Untuk banyaknya sih kita tergantung untuk adik-adiknya nanti sih. Kita coba survei terlebih dahulu untuk berapa pesertanya, untuk berapa adik-adiknya yang bakal di tag di posyandu tadi. Lanjut. Untuk pengecetan TK ini yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu kita melanjutkan program dari KKN gelombang 3 dilakukan setelah kegiatan. Dan ini untuk kunjungan UMKM. Pengunjungan UMKM yang ada di Desa Beton di antara usaha kerajinan rotan,
ada bakpia, ada konveksi sepatu. Jadi kita di sana konsepnya untuk membantu untuk UMKM-nya tadi. Dan sekalian memberi sosialisasi untuk digital marketing. Jadi tidak mengandalkan di sektor konvensional aja. Gitu. Lanjut. Sekian dari pemaparan dari broker dari Gresik Selatan, Pak. Untuk mungkin ada broker di luar itu juga sepertinya ada kayak membuat alat penyulin air asin menjadi air tawar seperti itu, Pak. Tapi ini cuma gambaran aja sih soalnya belum pernah juga untuk membuatnya gitu, Pak. Dan yang lain-lain. Ya, Pak, saya kembalikan untuk ke Bapak. Oke ya, itu sudah semua ya. Coba tadi ditampilkan yang itu list brokernya tadi, yang list Atas broker. yang selesai. Oh sorry ya, nggak apa-apa ini pembukaan dulu nggak apa-apa di. Oh, oke. Untuk kegiatan pembukaan itu kan udah pemotongan tumpeng. Itu nanti rencananya dihadiri ini juga ya, beberapa perwakilan warga desa atau hanya perangkat desanya atau seperti apa nanti kira-kira konsepnya? Untuk bersama dengan perangkat desa, Pak. Ada kurang lebih ada 16 orang. Hmm. Hmm. Ya, Pak. Ya oke, nggak apa-apa nanti konsepnya bisa menyesuaikan gelombang sebelumnya atau Iya, gimana? Pak. Kalau saya nggak salah yang sebelumnya itu juga mungkin ngundang perwakilan ini juga tokoh masyarakat atau mungkin siapa ya berpengaruh di desa itu misalkan kepala-kepala RW-nya atau mungkin kepala dusun. Ya, nanti monggo dikoordinasikan lanjut aja dengan ini ya Pak Kades dan perangkat desa kira-kira seperti apa. Kemudian kalau di model secara itu tadi online tadi nanti monggo di konsep seperti apa. Mungkin ditampilkan ini apa ada layarnya atau enggak atau mungkin nanti pokoknya saya bisa ya nanti memberikan sambutan gimana seperti itu atau saya hanya perlu nanti ke kadesnya juga omongan. Kemarin kan sudah juga sih koordinasi. Mungkin Monggo gimana sempat di konsepnya? kemarin dapat saran untuk dari anak-anak sih, Pak. Untuk mungkin Bapak bisa membuat sebuah video ntar bakal kita tampilkan gitu, Pak, untuk sambutan atau bagaimana. Wah gitu ya, bikin video ya. Live Iya. aja nggak apa-apa deh kalau saya ini misalkan bisa Kalau di live kan ditakutkan itu, Pak, jaringan jaringan, itu. Iya, Pak. jaringan ya. Jadi kemarin sempat kepikiran seperti itu sih, Pak. Iya, video ya. Saya itu bukan orang ini sih juga nggak terlalu ini ya, pandai ngevlog gitu juga hubungannya dengan video. Enaknya langsung ngomong-ngomongan gitu ya. Ya ini aja, nggak apa-apa nanti di ini aja dicoba. Kalau nggak ya nanti secara audio aja nggak apa-apa kan. Misalkan saya nanti susah ini misalkan jaringan seenggaknya audionya cukup ya. Iya. Halo? Iya, Pak. Audio. Secara audio aja mungkin bisa cukup ya. Iya. Itu coba aja ya moga aja nanti jaringannya oke. Atau nanti saya prepare kan misalkan saya nggak nyari jaringan ya nggak apa-apa nanti Iya, Pak. nyari sinyal yang kuat. Di sana gimana kalau di desanya itu? Nggak oke tah sinyalnya atau jaringannya? Lumayan sih, Pak. Lumayan ada sih. Lumayan. Cuma kan kita nggak tahu untuk ke depan waktu kemarin kita survei mungkin ada, mungkin besoknya nggak ada juga, nggak tahu juga sih itu untuk kendala. Jadi tidak bisa diduga-duga untuk sinyal, Pak. Nggak apa-apa, fleksibel aja ya. Iya, Nanti, Pak. Boleh, Pak. fleksibel aja. Biasanya tuh sambutan itu, karena konsepnya beda dengan yang lalu. Kalau yang lalu itu dikumpulkan di kecamatan. Kalau tahun lalu sih,
Jadi nanti yang sambutan itu bukan ini ya DPL, tapi nanti ada koordinator ya. Tapi karena ini modelnya gini nggak apa-apa nanti. Kalau Kepala Desa juga oke-oke saja sih, kemarin sudah kontak-kontak sama beliaunya juga. Oke, monggo nanti di fixen. Kemudian motong tumpeng ya, tumpeng Iya, juga Pak. ya. Hmm, Kita ambil pemotongan tumpeng, kita ambil dari konsepan dari gelombang yang kemarin, Pak. hmm. Nggak Jadi apa-apa. kalau Nanti untuk kita hmm, ambil konsep yang lain, sekiranya ditakutkan malah ntar ke ketidaksamaan, mungkin kayak beda gitu. Takutnya pemikiran dari orang desanya seperti itu. oke. Itu untuk anggarannya tumpeng ya, berarti pesen tumpeng ya. Iya, Pak. Hmm. Anggarannya gimana dari ini? Untuk anggaran dari kita sih, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, yang penting nggak memberatkan lah ya, intinya gitu ya. Iya, Pak. Mm-mm. Oke, lanjut ke itu aja broker. Lanjut, ya itu, Pak. Iya, di broker ini ada bimbel. Bimbel, bimbel ini nanti mau difokuskan ke siswa-siswa yang ini, yang tingkat apa ini? Di sana SD, Pak. SD ya, Iya. SD aja atau sampai yang sekolah menengah atau enggak? SD aja sih, Pak, kayaknya, Pak. Oke, SD aja. Itu bimbel ya. Iya. Boleh juga. Apa sudah masuk ini ya? Karena teman-teman ini kan sudah masuk ya. Tahun ajaran baru kan sudah jalan toh ya. Iya, Iya. anak sekolah ini. Ya, nggak apa-apa sih, itu penting sih. Karena Iya. kadang kalau ya problematikanya online itu kan kita nggak bisa memantau juga ya gitu gimana teman-teman atau anak-anak itu bisa belajar secara optimal itu. Kan ada gambar ininya ya, ada meme-nya itu kan. Misalkan Iya, Pak. 1 jam pertama masih gedung, habis itu 1 jam lagi sudah mulai miring-miring gitu kan. Nanti Iya, Pak. berikutnya lagi sudah nggak tahu kemana, itu bisa jungkir balik lah, nggak gitu bisa tidur gitu kan. Itu memang perlu pendampingan karena kadang bosen itu Iya, Pak. kalau lihat gitu. Cuma nanti nggak apa-apa, nanti ada beberapa dari kan door to door atau gimana konsepnya nanti? Atau dikumpulkan di satu tempat tapi hanya orangnya ada sedikit, atau kayak seperti private gitu. Rencananya ini, Pak. Kita kumpulkan di rumah satu, Hmm. kita minta kerjasama sama Pak Kasun untuk Hmm. tempat yang sekiranya mau dibuat bimbel ini, Pak. Itu. Hmm. Hmm. Ya, Kemarin ya. sudah ajak obrolan sih, Pak, sama Pak Kasunnya tadi. Oh, sudah koordinasi juga nih. Iya, Pak. Soalnya kan bimbel kan juga termasuk kendala untuk orang tua yang punya anak Hmm. itu tadi, Pak. Soalnya kan ada yang kerja, jadi takut kan nggak bisa ngajarin waktu paginya. Jadi untuk bimbel ini sangat diperlukan waktu itu. Ya, ya nggak apa-apa, itu bagus sih. Itu berarti kan hubungannya dengan ini ya apa? Ya, itu kan mengajar ya. Itu nanti hubungannya dengan Pendidikan. sebenarnya dalam temanya itu kan masuk ke yang mengajar. Tapi nggak apa-apa itu buat program tambahan. Iya, Pak. Kalau melanjutkan dari yang kemarin itu kan kemanusiaan toh. Iya. Yang melanjutkan kemarin itu nggak apa-apa dimasukkan. Tapi nanti ditaruh di ada ya istilahnya itu program tambahan gitu. Iya. Nanti program temannya hubungannya dengan itu tadi yang sebelumnya itu tidak dilakukan gitu ya, atau belum sempat dilakukan oleh gelombang sebelumnya. Misalkan itu ya pembuatan hand sanitizer atau apa yang hubungannya dengan COVID ya. Iya, Pak.
Itu nanti masih terus dilanjutkan. Itu nanti yang jadi program utamanya. Kalau misalkan bimbel, kemudian nanti lomba, kemudian menghias sekolah UMKM itu kan itu sebenarnya beririsan juga kan dengan tema yang lain, dengan program kewirausahaan juga kan itu berarti kan yang Nggih. UMKM itu kan. Nggih. Nggak apa-apa, bagus sih, biar nggak melulu kemanusiaan. Utamanya kemanusiaan, nanti ada tambahan di tema-tema besar lain. Timbelnya gitu ya gambarannya, oke. Terus nanti yang ngajari juga ini ya, nanti teman-teman menyesuaikan sama bidangnya gitu ya. Nggih, Pak. Hmm. Halo, Pak. Ya lo ya. Oke, kalau kalau Bimber kita rasa nggak terlalu berat ya. Maksudnya kan hanya untuk anak SD kan teman-teman kan sudah bisa mengajarkan itu gitu kan. Nggih, Pak. Nggak yang pelajaran nggak yang susah-susah juga. Ya ini sambil menyesuaikan di lapangan ya. Barangkali yang ada yang beberapa yang butuh juga dan teman-teman bisa ya monggo. Misalkan ada dari anak-anak yang tingkatannya ini di sekolah menengah atau apa Nggih, Pak. misalkan. Oh, Nggak untuk apa-apa. itu sih kita untuk tambahan sih, Pak. Jadi kan biasanya kan untuk dari anak tingkat menengah itu kan biasanya dia kan agak canggung sama kita gitu. Untuk yang lebih muda kan biasanya agak susah, Pak. Jadi kita yang paling utama ya SD. Untuk yang kalau Hmm. yang ada yang mau bergabung untuk dari tingkat menengah ya kita open aja, Pak. Begitu. Oke, sip. Terus lanjut ke pembuatan hand sanitizer beserta alat. Oke, Iya, ini alat yang ini hand sanitizer ya, bukan tempat cuci tangan ya? bukan, Pak. Oh, bukan. Jadi hand Sebenarnya ini sanitizer yang mencetnya dari kaki ya. Jadi nanti berarti iya, kan hand sanitizer yang tempatnya tuh netap berarti kan? Nggak bisa iya. dipindah-pindah atau gimana nanti? Kan nggak. Bisa, Pak. Oh, Ini bisa. kayak itu loh, Pak. Dari pipa, Pak. Dari pipa. Iya, pipa paralon. Jadi ntar bisa dipindah-pindah juga. Oh, begitu. Jadi kita Bisa. taruh di tempat-tempat umum. Oh, maksudnya kan itu kan serangkaian alat toh. Maksudnya Iya, alatnya kan nggak berat berarti ya. Maksudnya enggak, kan Pak. bisa dipindah-pindah, itu kan berarti ya istilahnya lebih ringan gitu kan. Iya, Pak. Fleksibel, Dan, bisa ditaruh di mana gitu. Berarti kan nggak berat. Tapi kan kayak ada kayak rangkanya atau gimana gitu kan. Kayak iya, sambungan-sambungannya dan tadi seterusnya ya. rangkanya tadi ya dari pipa tadi, Pak. Cuma Hmm. dari pipa, full pipa, Pak. Hmm. Terus Makanya rencananya ringan. itu, terus rencananya itu nanti di ada buat berapa, ditempatkan di mana? Rencananya, Itu ada. rencananya tiga, Pak. Untuk ditempatkan di mana kita ambil di tempat-tempat keramaian seperti balai desa, itu. Tempat Oh, di ibadah. tempat-tempat umum ya, misalkan Iya, Pak. di Yang sekolah, sekiranya dibuat orang, dijangkau orang banyak. iya, atau mungkin di mana ya, ada fasilitas-fasilitas di pasar barangkali, di pasar itu loh, pasar desa ada nggak ya? Nggak ada, Kadang Pak. oh nggak ada, nggak ada Mungkin itu, pasar Pak. ya. Apa kayak Posyandu mungkin ya mungkin fasilitasnya. posyandu, rumah Mm-mm. ibadah, itu Mau mungkin. ibadah bisa benar. Karena yang klaster yang agak-agak rawan itu kan ya pasar deh. Yang sekarang kan tempat kerja. Ya tempat kerja kan tempatnya yang di balik desa itu sendiri loh. Iya. Mm. Ya sih, boleh boleh. Itu bisa dikembangin ke ini loh, tempat cuci tangan loh. Itu bisa ini sih, Pak. Buat buat apa namanya? Tempat sabun juga bisa sebenarnya, Pak. Hmm. Tempat sabun. Refillnya ntar diganti sabun juga bisa gitu, Pak. Untuk airnya nggak ini juga. Bikin alatnya nggak susah ya. Kayak air itu ada nekannya itu dari kaki gitu. Lah itu Sama masih belum kayak kepikiran juga, Pak.
anak-anak. Oh ya, nggak apa-apa. Maksud saya membuat aja yang kiranya itu memungkinkan ya, Iya, yang ini loh logis, yang iya Pak. possible untuk dilakukan aja sih. Iya. Iya, kalau kalau bisa ya tambah bagus sih menurut saya. Jadi semuanya tuh tanpa tangan gitu kan, tanpa megang-megang itu Iya. kan, hanya langsung lewat kaki diinjak seperti itu. Gitu. Mungkin ntar diimprove di tengah jalan waktu kita mulai KKN saja Pak. Mungkin ntar sudah kecetus pikiran atau kita buat, ntar kita bisa pikirkan ulang Pak. Iya benar. Oke, itu kemudian masang poster tentang COVID. Kemarin ke kelompok sebelumnya ini ya, kayaknya juga ada hubungannya dengan poster, tapi sepertinya belum semua menjangkau semua ini ya. Iya Pak. Kan di dusun-dusun atau di Nggih. ini ya, Soalnya kan ini masuk-masuk. desanya lumayan besar, Hmm. dusunnya juga ada 3. Hmm, hmm, hmm. Ya boleh boleh. Kemudian lomba mewarnai bertema ini juga kemerdekaan, kemerdekaan. Iya pas soalnya ya, pas Iya Pak, Agustusan. Agustus ya. Jadi sekalian nggak apa-apa dibuat gitu, mewarnai tema kemerdekaan, atau kalau mau dihubungkan dengan itu COVID ya juga nggak apa-apa. Ini bagaimana kita tetap semangat gitu kan, optimis bisa ini gitu loh. Hubungannya dengan merdeka juga gitu loh. Kita bisa Iya. merdeka dari COVID, wah gitu kan misalkan. Ya mungkin ntar Hubungannya gambarnya yang kayak perjuangan yang perjuangin COVID juga mungkin gitu Pak. iya gitu ya Ya, asik. Temanya mesti jangan ini, mesti temanya kemerdekaan benar. Ya kan nanti kan yang dinilai kan ini juga ya, dia desain-desainnya mungkin nanti kreativitasnya, warna-warna. Hah? Mewarnai. Iya kan gambarnya ya termasuk mewarnai juga tuh. untuk konsep kita sih sebenarnya cuma mewarnai Pak. Jadi gambarnya dari kita yang mewarnai adik-adik. Soalnya kan yang untuk tujuan kita di bimbel tadi kan dari anak SD. Jadi nggak semua anak yang bisa gambar sih Pak. Kemarin Oh kira ini, seperti itu. Jadi anak-anak yang SD di rumah aja biasanya minta gambarin sama orang tuanya. iya. Takutkan Loh, seperti itu. oh ini buat anak-anak SD Iya Pak. tuh. Kan Saya tadi pikir kan kalau bimbelnya per kan SD gitu. saya kira itu dilombakan ini kayak ya misalkan di Kalau tingkat RT atau mungkin di dusunnya gitu. tiap dusun Misalkan tadi nanti, Pak, di pas waktu bimbel tadi kan oh per begitu. bimbel tadi ya jadinya. Iya iya. Iya kegiatannya itu dihubungkan dengan misalkan desa itu pada waktu 17-an bikin acara apa ya? Nggak ada yang misalkan disangkitkan itu untuk lomba-lombanya. Tapi cuma lombanya nggak libatkan orang banyak gitu kan. Jadi ya ke sistemnya nanti ya misalnya kalau lomba mewarnai atau lomba mendesain kampung tangguh itu misalkan dengan hiasan-hiasan yang hubungannya dengan tema kemerdekaan plus COVID itu misalkan. Tapi nanti coba koordinasi dengan ini aja Iya, perangkat desa, pemerintah iya, Pak. desa. Seperti apa? Kayak menarik lah maksudnya. Iya. Apalagi kan itu kan dengar-dengar kan desa Beton tuh masih zero case ya, masih zona hijau. Iya kan? Saya dengar kemarin ngomong sama kepala desanya itu desa Beton sama mana satunya saya lupa itu. Sama Indrosari, Pak. Iya, sampai sampingnya ya kalau nggak salah. Oke, daerah situ juga ya. Tetanggaan atau gimana gitu katanya Pak Kades. Saya rasa menarik itu kan. Jadi menunjukkan bahwa oh di sini loh merdeka gitu kan, dan kita harus mempertahankan itu. Asik sih. Nanti nanti coba aja omongan, ada konsep apa hubungannya dengan kemerdekaan, terus dihubungkan dengan kondisi pandemi. Halo. Iya, Pak. Mm-mm. Baik, Pak. Terus pembagian bubur organik di posyandu. Boleh boleh juga nggak apa-apa sih ini.
Ini sebenarnya masuk kemanusiaan ini lah. Kalau yang ini masuk kemanusiaan malah. Teman-teman mahasiswa. Mbak Tapi yang oke ini lanjut dulu aja. Nanti yang oh yang sebelumnya itu kan di Desa Banyuwangi ya yang di utara tuh ya. iya Pak. Hmm. Nah, itu kemarin tuh saya juga ini ya ternyata nggak bisa. Ya karena ada yang kena itu kan, ada yang kena terus ya lebih mending milih yang masih ini ya, apa green area. Oke lah, nggak apa-apa. Monggo silakan lanjut. Minta tolong slide-nya. Aduh nggak kelihatan. Ini untuk program kemanusiaannya itu yang pertama pembuatan hand sanitizer daun sirih. Terus yang kedua itu pembagian masker. Untuk maskernya itu beli. Oh, Terus jelaskan dulu. yang ketiga membantu pusat pelayanan kesehatan dan administrasi desa. Terus yang keempat pembuatan poster pencegahan COVID. Yang kelima kampung tangguh. Terus yang keenam pembelajaran kelompok dan lomba bertemakan COVID. Yang ketujuh pembuatan olahan makanan dari tanaman herbal. Lanjut. Slide-nya. Untuk pembagian maskernya itu dilaksanakan pada minggu pertama, tanggal hari Selasa tanggal 4 Agustus. Untuk pembelajaran kelompoknya itu dilaksanakan pada minggu kedua sampai minggu keempat. Dimulainya Senin tanggal 10 Agustus. Kemudian untuk lomba kemerdekaan bertemakan COVID itu dilaksanakan hari Senin tanggal 10 Agustus. Itu di minggu kedua. Lanjut. Untuk pembuatan hand sanitizer daun sirihnya dilaksanakan pada hari Rabu 19 Agustus 2020. Itu minggu ketiga. Untuk pembuatan olahan makanan yang dari tanaman herbal itu dilaksanakan minggu keempat. Kemudian untuk membantu pusat pelayanan kesehatan dan administrasi desa itu kondisional. Jadi setiap Jumat itu di balai desanya ada kegiatan. Terus kemarin dibilangi sama Bu Kadesnya kalau misal diminta bantu ya minta tolong dibantu, tapi kalau misalnya sudah cukup dari desa ya nggak perlu membantu begitu. Lanjut. Pembagian maskernya itu nanti maskernya dari kita beli jadi langsung dibagikan ke warga gitu. Terus untuk hand sanitizernya itu dibuat hand sanitizer seperti komposisi biasanya, cuman ditambah dengan ekstrak daun sirih. Jadi nanti ada sosialisasi pembuatannya, terus setelah itu dibagikan. Terus untuk yang itu di situ poster pencegahan COVID-19 itu kita rencananya itu mau dibuat lomba. Jadi dari kita menyediakan kertas A4. Untuk posternya itu ukuran A4. Untuk apa namanya mekanisme yang fixnya itu belum, nanti waktunya berapa lama, tapi rencananya dari kita itu mau diberi waktu gitu untuk pembuatan posternya, jadi bisa dikerjakan di rumah biar semua dari kalangan yang anak-anak sampai dewasa itu turut berpartisipasi dalam pembuatan poster itu. Nanti untuk poster yang bagus sama sesuai gitu nanti kita laminating dan dipasang di tempat-tempat di desa yang itu tuh dikunjungi sama orang banyak gitu. Jadi itu dari karya mereka sendiri dan dikembalikan ke warga desa yang bermanfaat. Tuh, lanjut. Untuk membantu administrasi desa itu nanti koordinasinya dengan perangkat desa.
Terus untuk pembuatan olahan makanan dari tanaman herbal itu ini nanti dari tanaman herbal nanti kita pilih salah satu jenis tanaman herbal kemudian di apa namanya dibuat jelly. Jadi kan kalau misalnya dari anak-anak nggak semuanya suka jamu. Nah, nanti kita buat dalam bentuk jelly supaya disukai anak-anak dan sehat. Terus lanjut. Untuk lomba kemerdekaan itu kita nanti koordinasi dengan Karang Taruna lagi. Tapi kalau dari kita itu juga ada lomba minum jamu. Untuk konsepnya itu nanti jadi dari anak-anak itu memakai sarung yang apa? Yang kayak maling. Aida ya apa sih dah? Terus habis itu nanti kalau siapa yang berhasil memasang duluan nanti minum jamu gitu kan dah, Aida. Kebalik deh. Jadi pertamanya itu bukan minum jamu, rencananya kita pakai sinom gitu. Itu dihabiskan dulu, habis itu baru pakai sarung yang di kepala kayak pakai masker gitu. Habis itu yang paling cepat itu yang menang. Rencananya gitu. Terus habis itu ada juga kelompok belajar itu nanti kita buat untuk satu RT-nya ada 3 orang. Jadi nanti kelompok belajarnya ini itu yang rencana kita ajari itu dari tingkat SD sampai SMP. Untuk yang mengajar di TPG itu sore nanti koordinasi lagi dengan guru-guru ngaji yang ada di sana. Lanjut. Terus yang program desa sehat itu ada kegiatan pembagian makanan sehat untuk anak-anak. Itu seperti kayak vitamin gitu. Terus habis itu selanjutnya melakukan kegiatan bersih-bersih desa dengan mengikuti aturan protokol kesehatan. Aida, minta tolong dilanjutkan sebentar. Aida. Iya, jadi. Kemudian program desa sehat. Yang program desa sehat ini mengolah tanaman herbal menjadi produk yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu jelly. Lalu membantu pusat pelayanan kesehatan. Yang ini juga kondisional, nanti koordinasi sama puskesmas desanya. Lalu untuk donasi buku ini rencananya kita mengumpulkan bukunya utama dari anggota KKN sendiri. Kemudian ditaruh di salah satu sekolah di sana. Kayak di sana itu ada tempat kayak perpustakaan gitu. Rencananya mau ditaruh sana sama membelikan rak seperti itu. Lanjut. Ya sudah. Sudah, Pak. Oke ya, bisa dikembalikan tadi ya ke kegiatan-kegiatannya tuh. Tadi sub kegiatannya banyak juga ya. Kegiatannya banyak sih. Nanti nggak apa-apa, yang penting nanti ya syukur-syukur bisa terlaksana semua ya. Seperti itu. Ini kalau hubungannya dengan hand sanitizer tadi ya hampir sama juga seperti yang ini. Cuma ini ada kandungan ini ya, tambahan kandungan dia. Ini kan karena ini kan desa baru ya. Ini kan desa baru. Jadi ya perlu
kemarin kan sudah ini sudah melalui koordinasi dengan perangkat desa juga ya, Sudah, Pak. atau Pak Kadesnya ya, Pak atau Bu ya, Kades atau Pak Mas- Kades? Pak Kades, Pak. Oh, nah tadi kayak dengar-dengar ngomongnya kok Bu, saya pikir. Itu untuk koordinasi di administrasi desa sama Hmm. puskesmasnya, Pak. Hmm, hmm, hmm. Ya oke. Pembuatan hand sanitizer. Pembuatan hand sanitizer dengan bahan sirih. Ini kalian sendiri yang buat ya? Bukan dan ini ya? Iya, Pak, buat sendiri. Bukan beli atau ini ya? Oke. Lalu pembagian masker hand sanitizer. Maskernya nih yang beli ya? Iya, langsung beli, kemudian langsung dibagi-bagi. Kalau buat susah ya? Buat agak susah ya kayak ini ya? Iya, Yang Pak. kayak biasanya Bahan-bahannya. cukup anu ya? Tapi ini Pak, Ya oke. bagian Mana? masker ini tuh terbatas. Jadi pas pembukaan aja yang dapat masker, bukan seluruh warga. Karena Hmm. keterbatasan dana juga Pak. Hmm. Nah, ini rencananya gimana pembagian masker itu kan ini berarti kalian nanti untuk mendapatkan dana itu kan salah satunya kan juga melalui penggalangan dana itu kan donasi itu kan yang kalian serti ya Nggih. itu rencananya kapan? Mending kalau agak ini mending kasih jangka waktu yang agak panjang aja nanti seru di share bolak-balik ya barangkali nanti bisa mengumpulkan lebih banyak gitu lah bisa terakumulasi kalau waktunya juga agak lama. Rencananya kapan? Tadi ada ya rencana tadi saya. Rencana itu di minggu pertama, Pak. Tapi kalau seperti itu, sepertinya mending yang terakhir gitu ya, Pak. Iya, kalau saran saya gitu kan menunggu ini daripada nanti yang dikasih sedikit atau 2 gelombang atau gimana nanti disetting aja. Tapi kalau biar lebih kerasa itu kan istilahnya penggalangan dana itu kalau waktu terbatas juga ya itu kan nanti konsekuensinya dikit loh. Nah ini aja mau saya share, tapi kan saya kan juga ini apa saya paskan dengan kegiatan kalian gitu loh. Nanti kan apa namanya ya ini nanti mungkin habis ini saya juga bantu share-share ke yang lain juga ke grup-grup gitu kan. Iya, Pak. Heeh. Jadi nanti ditaruh di akhir saja. Mending gitu. Nanti terus cuma di teman-teman juga ikut bantu menggemborkan ya, menggembor-gemborkan. Ya istilahnya biar banyak itu loh di grup-grup mana di Instagram di mana atau di ya segala media lah gitu ya, nanti bisa dipakai seperti itu. Kemudian dikasih tanggal juga misalkan sampai kapan terakhir. Ini masukkan ke ini ya untuk ini loh apa sosialisasi penggalangan dana. Kemudian juga itu kalau ada rekening lain tuh bisa dimasukkan loh dari bank lain. Di situ kan hanya BCA ya, hanya satu. Misalkan dari bank BUMN nggak apa-apa, kayak gitu. Mungkin ada yang punya rekening nanti membuka semua jalur gitu. Kadang itu kan orang itu juga ngelihat itu ya, kadang itu. Kalau Iya, mau Pak. transfer gitu kadang, aduh ke antar rekening gitu kan. Jadi kena potongan nih. Padahal potongannya ya mungkin nggak seberapa, cuma kadang orang ya gitu tuh jadi pertimbangan juga ya. Iya kan? Mending Iya, kalau Pak. ada yang BTN gitu misalkan nanti mau sasar ke dosen-dosen ini kan pasti pakai BTN tuh. Karena mereka kan ini kan ya kerjasama dengan Indonesia kan. Tapi pasti ada gajinya kan lewat lewat BTN gitu kan. Kalian kan juga ada ya buat buat bayar-bayar SPP gitu ya. Atau nggak selalu ya, nggak semua ya. Ini hanya masukan sih. Nanti media dibuka seperti itu.
Kalau yang pakai Dana itu pakai aplikasi ya? Aplikasi Dana itu ya? Iya Pak, pakai aplikasi kalau Dana. Ini top up dulu baru nanti setor gitu kan? Iya. Ya, ya itu tadi ya. Sarannya nanti kan. Karena itu nanti hubungnya dengan ini ya. Pembagian masker, hand sanitizer kan nanti juga. Nanti hand sanitizer ini kalian ada ini sendiri juga. Ya seperti patungan gitu ya. Atau seperti apa nanti? Dan Atau sanitizer itu pakai uang iuran itu Pak dari anak-anak sendiri. oh iya. Ya nanti di-combine lah ya dari situ, kemudian nanti dari kan nanti kan peruntukannya kan untuk kita kasihkan semua ke desa, ke warga toh. Jadi bisa di-combine dari penggalangan dana tadi kan juga seperti itu. Iya. Ini kok nggak ada yang pembuatan mana ya buat ya kalau hand sanitizer atau sabun cuci tangan atau itu nggak ada toh. Susah apa? Lebih susah buat cuci Enggak, tangan Pak. paket gitu. Sebenarnya kalau misalnya pembuatan sabun itu bisa saja, tapi karena harga sabun yang terjangkau, eh, pertimbangannya daripada membuat, mendingan beli, soalnya cepat dan harganya itu terjangkau. Kalau misalnya Nggak kita apa-apa. membuat Hmm? pelatihan yang hand sanitizer kan, itu kalau misalnya di masyarakat desa itu kan harganya masih banyak yang mahal. Terus kalau misalnya yang murah-murah kan juga jarang ditemui di pasaran untuk yang di desa. Jadi itu masih di mereka itu hal yang baru gitu loh untuk pembuatannya. Kalau sabun kan sudah banyak gitu. Iya, nggak apa-apa, bisa aja gitu. Salah satu alasannya kan gitu tadi ya untuk kenapa kamu memakai hand sanitizer gitu kan. Masih mahal ya di sana ya? Masih Iya, Pak. masuk mahal. Kalau Iya. sabun itu kan sebenarnya kan gini tau. Kalau kalau sesuai dengan protokol itu yang lebih efektif itu kan justru cuci tangan gitu. Pakai sabun gitu kan. Daripada hand sanitizer. Tapi nggak apa-apa, hand sanitizer kan buat jaga-jaga kalau ya misalnya keluar nggak bisa cuci, nggak apa-apa. Ini kalau untuk Eh, beli itu apa bisa aja ditambahkan di situ kalau misalkan anggarannya ada, selain selain pakai masker juga sabun cuci tangan tuh misalkan. Halo? iya, Pak. Kalau Bukan misalnya sabun pembuatan, itu kan pembelian, apa kan pembagian. efektifnya itu karena kandungan saponin yang ada pada sabun itu tadi. Nah, Mm-mm. kita memaksimalkan hand sanitizer-nya itu dari kandungan ekstrak daun sirinya, Pak. Kalau dari hand sanitizer-nya sendiri memang hanya bisa membunuh bakteri, tapi kalau untuk ekstraknya itu nanti kita memaksimalkan penjelasannya itu dari tambahan ekstraknya itu. Hmm. Ini Mbak Devi yang takut kimia ya. Dia paham kandungannya ya. Ya tadi saran saya, monggo kalau ditambahkan di pembagian masker misalkan dan apa namanya ya dan sabun cuci tangan juga boleh. Iya kan kalau kalau misalkan murah dan ini daripada pembuat ya beli kayak gitu. Kemudian bisa dibagi-bagikan juga gitu. Ya ya kalau kita lebih mengarahkan ke hal yang kreatif dan inovatif ya mungkin nanti bisa di apa misalkan di pengemasan nanti gimana ya nanti hubungannya dengan inilah cucinya itu cuci tangannya kan ini di sini juga belum ada yang ini ya kan ini kan baru kalau yang kelompok sebelumnya itu ada yang bikin ini tempat cuci tangan juga plus tempat cuci tangan tapi emang gue nanti dirembukan lagi seperti apa halo biar biar komplit gitu loh jadi ada hand sanitizer ada hand wash ada masker ada tempat cuci tangan nah itu kan paket komplit gitu kan halo. Iya Pak, nanti bisa didiskusikan lagi.
Kalau bisa ya nggak apa-apa. Karena ini Nggih. gini ya. Ini kalau yang satunya kan mungkin melanjutkan. Jadi kan sebelumnya mungkin sudah melakukan itu banyak gitu kan. Kalau ini kan kita kan nggak melanjutkan. Jadi kita mau nggak mau itu harus merancang yang lebih komplit gitu kan. Karena setelah ini sudah nggak ini gitu. Biar ada ya istilahnya itu berdampak gitu lah. Bagi berdampak signifikan bagi desa gitu. Berdampak positif gitu. Masyarakat. Oke. Pem- Oke, kita lanjutkan sesuai ini aja deh. Pembuatan poster, mendesain yang berisi peraturan new normal yang sesuai protokol. Menempelkan poster tempat umum. Sebentar ya, ini kalau menurut hemat saya itu mending kalau orang di ini termasuk desa, Pak. Maksudnya termasuk pelosok tadi Gresik ini. Yang di utara ini. Ataupun ini. Nggak pelosok-pelosok banget sih, Pak. Hmm. Oke, jadi nanti kalau menurut saya itu pokoknya dibumingkan terkait dengan protokolnya aja, nggak usah ini. Kalau menurut saya hubungannya dengan new normal itu tatanan baru itu menurut saya nanti nggak usah terlalu di ini ya. Takutnya mereka misinterpretasi gitu loh. Ini takutnya new normal itu dianggap back to normal gitu loh. Kembali ke normal gitu kan, tanpa ada ya, kayak dianggap kayak oh kayaknya sudah hilang gitu kan, kayaknya nggak ada yang kena gimana, nggak kerasa gitu kan, kalau nggak ngerasain langsung gitu kan, takutnya kan seperti itu. Jadi new normal itu kan sebenarnya ya aturannya kan hanya ini ya, diperuntukkan untuk sektor mungkin ekonomi lah ya, agar biar bisa tetap jalan gitu kan. Cuman maksud saya kalau untuk sosialisasi secara general juga ke warga itu jangan pakai ini, nanti takutnya takutnya mereka misunderstanding gitu. Iya, kan dipikirin new normal gitu sudah normal lagi gitu kan. Normal yang baru yang nggak tahu itu. Padahal konsepnya kan bukan gitu tuh. Kadang orang banyak yang menganggap sudah kayak normal gitu kan. Kembali ke normal, new normal kan kondisi yang dengan protokol kesehatan yang juga baru juga gitu kan, yang lebih ketat dari biasanya gitu kan. Seperti itu. Halo? Loh ya? Iya, Pak, iya. Nanti kalau new normal tuh kalau benar-benar sudah inilah bisa efektif tuh, kalau sudah ada vaksinnya itu benar-benar bisa normal lagi lah. Semoga seperti itu bisa cepat. Oke, kita lanjut ke berikutnya, kegiatan berikutnya yang keempat, membantu tadi ya administrasi desa. Ini fleksibel ya, kondisional. Jadi karena membantu administrasi ini ya, Loh, tempat kesehatannya nggak dimasukkan ke sini juga tadi. Sorry, tadi apa tadi? Misalkan ke posyandu atau apa? Bukan masuk sini ya? Pusat layanan kesehatan. Iya, Pak, masuk. Layanan Itu kesehatan. kurang lengkap nulisnya. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti bisa ditambahin di situ. Kemudian ini menarik sini, pembuatan olahan makan dari tanaman rempah-rempah. Ya, yang rempah-rempah ini kan dihubungkan dengan COVID juga. Bagus sih. Cara inovatif. Tadi dibikin adonannya juga jelly, ini saya ya termasuk ya bisa dikatakan ini kegiatan yang lebih inovatif gitu loh. Karena tadi sudah dijelaskan bahwasanya kalau dibikin jelly itu lebih banyak yang menyukai, khususnya anak-anak. Anak-anak kalau jamu yang kayak dikemas cair gitu kan, tadi ini kan kadang nggak ini. Bagus itu. Ini ada yang bisa ini. Ini membuat kan, menyiapkan, mengolah, membuat ya, sampai membuat kan. Nggih, Nanti Pak. iya, diberikan ke
ke warga. Kemudian dijadikan referensi wirausaha. Loh, ini juga menarik nih. Iya, jadi Oke. masuk KWU juga, Pak. Masuk KWU juga. Bagus ini. Nanti bisa mengalahkan Nutrijel gitu ya. Iya, Kalau Pak. apa biasa Jadi jeli-jeli? emang Ya. mirip-mirip Nutrijel gitu sih. Bahannya emang dari Nutrijel sama campuran agar-agar. Tapi dibanyakin Nutrijelnya. Oh, sebentar. Itu jelly itu saya juga mikirnya kayak ini lah. Kayak ya ini sebut merek jadi kan ada sih gumi-gumi jelly gitu kan. Ya biasa suplemen buat anak-anak tapi jellynya bukan yang jelly kayak Nutrijel tapi lebih padat lagi tuh yang kayak permen kayak 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 Yupi. kayak Yupi gitu loh. Kalau Jadi saya itu buat 2 produk, Pak. Jelly yang itu kayak Nutrijel, yang satunya itu kayak Yupi. Jadi pas jadi jelly itu dikeringkan, Pak. Pas dikeringkan itu jadi jelly keras gitu, permen. ya jadi kayak permen bagus ya kayak gitu. Boleh nih. Rempah-rempahnya itu nanti apa ya? Nanti bisa dijelaskan juga ya. Itu tugasnya Mbak Devi itu. Yang ngarang kimia itu apa biologi kimia ya kandungannya ya. Ini kan hubungannya dengan jahe itu. Nggih. Atau apa yang kemarin yang disambungkan dengan COVID itu rempah-rempah jahe, temulawak, madu ya mungkin gitu ya. Nggih. Oke lanjut. Lomba kemerdekaan. Nah ini juga tadi ya sudah di ini yang kelompok sebelumnya juga menyusun agenda. Nanti lomba-lombanya ini di sana menyelenggarakan lomba kayak seperti biasanya, kayak tahun-tahun sebelumnya. Atau ada yang gimana? Ada sempat koordinasi enggak? Itu Pak, katanya bekerja sama itu Karang Taruna di Karang sana. Taruna. Soalnya katanya juga mau ngadain lomba gitu. Jadi kita kan kayak bantu SDM-nya. Ya oke nanti menyesuaikan program juga di sana ya, program desanya ya. Lombanya seperti apa ini? Bertema COVID sesuai protokol. Oke. Kelompok belajar menyediakan tempat kegiatan kelompok. Kayak seperti bimbel tadi ya. Iya Pak, nanti jadi ya dibagi per RT gitu Pak, belajarnya nggak yang satu desa gitu. Jadi nanti jangan terlalu banyak orang ya kumpulnya tadi ya. Misalkan berapa gitu kan. Iya Pak. Oke, kemudian program desa sehat. Menambahkan sumber daya. Ini bersih, perbaikan kegiatan bersih. Oke ini ya banyak juga nih ya kalau coba diturunkan jadi sub kegiatan tuh banyak juga tuh sampai 5. Mungkin ada yang sambung-sambungkan dengan tadi ya. Makanan sehat misalkan hubungnya dengan tadi ya, ulang rempah-rempah tadi atau mungkin bikin lagi yang lain gitu ya. Enggak apa-apa. Ya itu hubungannya sama yang tadi Pak. Sekalian juga mau ngadain kayak bersih-bersih atau senam. Bersih kan iya sekalian misalkan kalau ada kegiatan ini penyemprotan disinfektan atau apa itu bikin sendiri atau gimana. Kalau ada kemudian membantu pusat layanan kesehatan. Ya mungkin ini banyak kegiatan juga ya sebenarnya ini ya interrelated dengan yang lain-lain juga ya nggak apa-apa. Donasi buku mengumpulkan buku layak ini oke menyumbangkan. Berarti nanti ada ini juga loh donasinya nggak di gimana ya
Kalau online agak susah soalnya kalau ngirim buku itu. Donasi buku itu enaknya di konsep seperti apa itu enaknya? Biar bisa Kalau ngumpulkan buku buku-buku sendiri itu. itu offline Pak. Hah? Nanti kalau offline kalau yang buku itu nanti yang seumpama yang donasi dekat dekat sama anggota gitu yang COD dibuat COD gitu loh Pak. Oke. Oke, sementara cukup ya, nanti itu aja yang penting share. Oh iya, sambil ini ya, tadi kan sudah di-record. Terus juga kita ini ya capture ya. Iya, Pak. Kita capture sebentar. Seperti biasa, kita tampilkan dulu wajah kita sejenak.